Ya, kita kembali dalam dialog Guruku Sayang, Guruku Malang. Kembali lagi, Mas Jimmy Pat. Ini tadi kita lihat masih terkait dengan kurikulum 2013. Anda mungkin mempunyai pandangan sendiri terkait kurikulum 2013. Benar nggak sih guru-guru ini ya dikatakan ya tadi lebih banyak nganggur karena ngelihat sistem kurikulumnya yang seperti itu, yang baru dan berbeda dari kurikulum sebelumnya? Ya, saya mungkin dibilang katanya guru yang tidak mengajar katanya ya, atau tidak aktif. Saya mendapat laporan dari mahasiswa yang PPL di LPTK di Bekasi Kasih itu. Mahasiswa yang PPL itu menceritakan pada saya, dia guru mahasiswa sejarah, dia mengeluarkan bahwa anak-anak SMA tempat dia mengajar, guru-gurunya dilabel gabut. Magabut. Ya, makan gaji buta berarti ya. Oke, itu bahasa dari anak-anak ya. Anak-anak melihat perilaku guru di Jakarta tentu saja. Jakarta terus mereka lihat mungkin bandingkan seperti saya katakan pendapatannya baik ya. Ya baiklah. Kalau sampai 8-10 juta begitu kan relatif baik gitu ya. Nah, itu bahasa dari anak-anak. Saya pikir bahasa dari anak itu harus menjadi refleksi para guru. Jadi itu yang terlihat. Nah, kalau pemerintah mengatakan ciri dari kurikulum mereka itu membuat jadi anak aktif berarti guru aktif. Nggak bisa anak aktif, guru tidak aktif. Semakin anak aktif, semakin guru aktif. Tapi itu nampaknya tidak jadi dengan istilah yang dikeluarkan oleh anak gabut. Nah, kemudian juga kalau secara teoritis mungkin dari tahun 45 tadi Bung Asep utarakan, 45 menurut pengamatan kami itu ada satu disertasi dibuat tahun prestasi tahun akhir 70-an kalau tidak salah, itu hanya berubah sebenarnya ketika tahun 75 kurikulum 75 yang digagas oleh Pak Sudiarto ketika jadi kepala Puskur di Litbang. Nah, itu di situ mulai ada TIK, TIU dan sebagainya. Ya, sekarang istilahnya kompetisi apa dan sebagainya itu sama saja pada dasarnya gitu. Jadi sebenarnya yang saya mau katakan tidak ada, itu hanya turunan atau versi saja sebenarnya. Jadi tidak ada perubahan total. Perubahan totalnya ya tahun 75 itu gitu ya. Dan sekarang ini tidak ada perubahan total, semuanya turunan saja. Jadi buat saya ya nggak ada berubah-berubah banget sebenarnya. Dan secara teoritis buat saya. Nah, sebenarnya juga sudah dikritik habis kurikulum 13 itu, sebut saja nama-namanya yang mungkin dikenal orang ahli pendidikan, misalnya Pak Tilar, Profesor Tilar, kemudian Ibu Koni Semiawan, Profesor Ekonomi yang juga dulu di Litbang, dan termasuk Pak Sudiarto yang penting juga mengurus kurikulum mereka, tapi kan nggak didengar oleh mereka. Dan yang menarik juga sudah didiskusikan oleh para profesor, guru besar di ITB. Mereka jadi tidak hanya ini persoalan para profesor-profesor pedagogik, tapi di luar pedagogik khususnya itu menarik buat saya, selalu saya utarakan menarik ketika para guru besar, musyawarah guru besar kalau nggak salah di ITB untuk membahas itu. Walaupun tidak keras pernyataan mereka, tapi mungkin maunya ya hati-hati dengan kurikulum itu kalau mau dikatakan tidak menolak. Jadi diskusi atau penolakan untuk kurikulum itu sebenarnya sudah banyak, tapi tidak diutarakan. Nah, saya kira selalu orang membandingkan yang sebelumnya yaitu KTSP ya, KTSP. Nah, kenapa membandingkan KTSP? Mungkin semua orang tahulah kalau bicara kurikulum ada banyak persoalan, faktor-faktor utama yaitu tentang guru, kemudian tentang murid, kemudian tentang konteks tempat itu diberi kurikulum itu, kemudian tentang subject matternya, materi yang diajarkan. Nah, yang jadi pertanyaan kita yang tidak terlalu diikutsertakan buat saya itu faktor guru. Mau kurikulumnya sebagus apa, sejelek apa, nggak ada masalah kalau gurunya bagus sebenarnya, mau ekstrimnya gitu. Nah, yang tidak menjadi persoalan juga lihat anak itu tidak diperhatikan gitu. Maksudnya belajarnya anak itu tidak perhatikan. Asumsi mereka memperhatikan itu dengan jalan anak-anak itu harus aktif semuanya. Sekedar itu saja. Jadi ada faktor lain yang saya pikir faktor lain yang konteks itu tidak perhatikan. Ambil contoh kasus ekstrim saja lah gitu. Bagaimana mungkin anak di Papua diajarkan matematik yang sama yang diajarkan, sebut saja ya, saya sebut sekolahnya SMA atau SD, SMP Penabur katanya yang bagus di Jakarta. Mana mungkin sama dengan kabupaten atau di desa lah, di desa di Papua yang penduduknya hanya kira-kira 60 keluarga dan muridnya ada kira-kira berapa puluh gitu. Padahal mereka menurut saya diskusi dengan satu teman yang sekarang mengajar di Papua sana, dia pernah mengirim kepada saya ada konsep matematik menurut Papua.
Dan itu nggak dipelajari. Nah, konteks itu yang saya pikir sama sekali mungkin diabaikan di dalam kurikulum. Jadi secara teoritis buat saya cacat. Cacat kalau secara sederhana saya begitu ya, cacat. Walaupun sudah diutarakan tadi saya sebut oleh nama-nama yang besar tadi itu termasuk di ITB. Jadi saya pikir ya mereka harus pikir, kalau mau saya katakan lebih lanjut, bahwa menteri pendidikan nanti akan tiba yang baru, dia harus pikirkan matang-matang. Bahkan saya bisa utarakan itu harus, bahkan mungkin orang banyaknya kan harus dicabut itu menteri itu, mengganggu, menghasilkan yang tadi katakan anak-anak tidak suka dengan guru yang seperti saya tidak mau mengulang istilah itu karena nggak enak, saya juga guru, tidak mau menyentuh perasaan guru-guru, tapi itu yang keluar, itu saya pikir itu akan juga, ini karena faktor kurikulum yang dibuat. Ya, ini mungkin yang tadi dikatakan oleh Pak Asep bahwa mungkin konsepnya sudah bagus tapi tidak memikirkan bahwa ini tidak bisa disamakan antara yang di kota ataupun yang di pedalaman seperti itu, karena mungkin bagaimana anak itu menanggap dan juga guru yang di sana pun juga susahnya seperti apa. Nah, ini kan juga perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya ada di mata pelajaran dan juga di jumlah pelajarannya itu, jumlah mereka harus jumlah jam belajar. Nah, ada wacana juga di mana kurikulum baru ini akan menambahkan jam pelajaran di hari Sabtu. Ini juga begitu banyak tanggapan dari berbagai pihak, pro kontra juga, bahkan dari Ahok mengatakan bahwa ini lama-lama murid siswa-siswi sekolah Indonesia seperti buruh dikerjakan setiap hari seperti itu. Ini Pak Asep, tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau sistem pendidikan kita bisa membuat siswa guru menjadikan sekolah sebagai second home, ya saya pikir utama juga nggak ada persoalan. Esensinya kan di sana, artinya ada sistem metodologi pembelajaran yang menarik, strategik, dan kemudian juga yang paling penting dicatat adalah sesuai dengan konteks kehidupan dan life skill. Jadi nambah jam pelajaran, nambah materi, tapi sebenarnya tidak signifikan dengan anak-anak punya skill, kemudian mereka bisa mengeksplorasi potensi-potensi terbaik. Saya pikir ya tetap saja tidak signifikan. Tapi kembali tadi, saya lihat misalkan di Thailand juga menarik ini. Thailand itu kalau masa libur anak-anak sekolah, ini sama dengan masa tanam panen padi. Saya pikir ini pasti ada gagasan yang visioner, pasti ada kolaborasi antara kementerian, misalnya Kementerian Pendidikannya dengan Kementerian Pertanian dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini desain luar biasa. Thailand itu kan punya gagasan ke depan jadi negara pengekspor beras yang hebat. Anak-anak sampai kecil pun harus sudah mulai, anak-anak sekolah dasar sejak ini sudah paham bahwa Thailand itu punya kehebatan, punya sawah dan punya gagasan-gagasan pengembangan pertanian. Maka kemudian ya anak-anak untuk tentu dengan skala nanti untuk anak SD, SMP, SMA, tapi kan menarik masa libur untuk anak SD mungkin baru mengenal, ikut kotor-kotor saja, tapi anak SMP sudah mulai misalkan mengenalkan, membuat kajian tentang gini loh cara menanam, itu menarik gitu Mbak. Jadi kalau saya pikir Thailand sudah berpikir beberapa tahap lebih maju. Nah sekarang Indonesia saya pikir agak menyedihkan kalau kita masih bicara soal Jumat Sabtu. Kalau zaman dulu mungkin Pak Jimmy ya, nama SMA diganti jadi SMU. Ini kan sebenarnya nggak terlalu signifikan. Maka yang saya khawatirkan hari ini bahasa politik dan bahasa ekonomi ini yang lebih kentara ketimbang bahasa kebudayaan ketika mengambil policy. Bahasa politik itu bicara bahasa siapa yang menang nih. Gagasan Anda atau gagasan saya, ini bahaya. Harusnya gagasan untuk Indonesia itu harus yang dikedepankan. Yang kedua bahasa ekonomi, untungnya apa? Nah yang berbahaya untungnya buat siapa? Nah yang berbahaya lagi. Ini pasti untungnya anak-anak pasti jadi korban. Guru juga selalu sudah jelas. Ini bagian saya pikir bentuk penjajahan baru pada murid dan guru-guru di Indonesia. Dan harusnya kalau bicara bahasa kebudayaan, apakah ini benar? Sudah jelas nggak tujuannya? Dan ini tentu harus pakai riset. Tadi Pak Jimmy cerita tentang profesor juga sudah melakukan kajian, riset harusnya itu didengarkan, bahkan wajib. Kalau Indonesia mau jadi knowledge, sekarang kan knowledge based society masih berbasis pengetahuan, harus pakai data riset, tidak boleh like or dislike. Ya kalau like on dislike susah juga kalau kayak gitu ya. Mas Jimmy, ini Anda melihatnya seperti apa terkait dengan, ya saya sepakat dengan Pak Asep tadi bahwa mungkin kalau tempat sekolah bisa dijadikan rumah kedua, mungkin mau ditambah jam pelajaran juga anak akan merasa nyaman berada di sekolah dan mereka menerima apapun yang diajarkan oleh guru juga dengan senang hati, seperti itu. Saya kira benar Pak Asep. Mbak juga katakan itu rumah kedua dan nyaman. Saya kira sebagai nyaman. Sekolah itu jadi tempat yang nyaman. Itu nampaknya buat yang bukan menakutkan kita, pengamatan kita hampir-hampir mungkin tidak ada sekolah yang seperti itu. Bukannya hampir-hampir sih bilang, berarti ya masih ada. Tapi mungkin mayoritas tidak nyaman. Itu yang harus dibuat di sekolah yang nyaman. Bahasa yang nyaman, sekolah yang nyaman untuk sederhana saja itu, nggak ada bully gitu di kelas. Itu contoh yang paling sederhana. Ya. Itu nyaman. Jadi kalau nyaman,
anak pun mau sampai tengah malam barangkali tidak ada masalah gitu. Jadi yang harus diciptakan itu kenyamanan. Jangan seperti yang disebar oleh Humas, kalau tidak salah Humas Kementerian, penambahan jam itu ada salah satu penjelasannya itu karena isi atau volume pengetahuan ditambah. Ini berarti paling tidak saya membacanya, kalau begitu sekolah prinsip yang mereka pakai atau kurikulum yang mereka pakai itu mengajar itu berarti penimbunan pengetahuan. Itu menambah volume, itu penimbunan. Itu kekeliruan kalau dia bilang, oh bukan itu maksudnya, ya keliru dong. Humasnya menyatakan itu. Tapi itu terasa tertangkap dengan nambah jam itu menambah pengetahuan. Bukan itu dalam pendidikan di sekolah. Bukan menambah pengetahuan. Pengetahuan sedikit. Ya, saya ambil contoh Finlandia yang bukunya sudah terjemahkan. Kalau tidak salah dia ambil jadi subjudul bukunya itu yaitu mengajar sedikit belajar banyak. Nah, belajar banyak itu kan tidak harus di sekolah. Belajar banyak itu bisa di mana-mana anak, termasuk di rumah gitu misalnya. Itu mengajar sedikit, ini berarti walaupun mereka bilang tadi yang murid jadi aktif ya, tapi ya suruh aktif sendiri gitu. Tapi prinsipnya yang kita tangkap di sekolah itu ya mengajar banyak, menambah volumenya itu. Saya pikir itu yang jadi saya kira keliru. Yang harus diusahakan oleh pemerintah yaitu kita harus ciptakan sekolah yang nyaman. Konsep tentang sekolah nyaman bukan baru, itu sudah diutarakan, kita sering dengar. Jadi ya itu saja yang harus diutarakan. Kenyamanan anak itu gitu. Ya bagaimana mau anak nyaman? Teman-teman guru saya bilang anak untuk sekolah banyak sekali di daerah, mungkin di Jakarta, untuk datang ke sekolah dia tidak perut kosong. Perut kosong baru dia bisa makan jam 9 untuk pulang ke rumah kemudian balik lagi terlambat. Ya, nggak nyaman itu. Akhirnya itu harus dipikirkan juga kenyamanan ya. anak untuk belajar. Baik, Mas Mipat dan juga Mas Asep, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.